warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Permana, kelas 11 3. Di sini saya akan ngerouting dengan cara dynamic. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu dynamic. Apa itu routing dynamic? Jadi routing dynamic itu yang berarti serba otomatis dan bisa berubah-ubah tanpa kita atur secara manual lagi, seperti IP statik. Dynamic biasanya dipakai supaya perangkat atau sistem bisa menyesuaikan dengan sendirinya. Contohnya saat HP kita memasuki WiFi umum, itu biasanya saat HP atau laptop kita terhubung ke WiFi, kita tidak perlu mengatur IP-nya secara sendiri. Jadi laptop atau HP kita itu langsung dapat IP dari routernya. Kelebihan dari sistem dynamic sendiri adalah mudah digunakan dan tidak memerlukan keahlian teknis tinggi. Cocok untuk orang awam atau jaringan yang sering berubah. Namun kekurangannya sendiri yaitu kurang bisa dikontrol sepenuhnya karena semuanya berjalan otomatis dan bisa berubah sewaktu-waktu. Hal ini kadang menyulitkan jika dibutuhkan pengaturan yang tetap dan stabil. Jadi dynamic itu nyaman dan praktis, tapi tidak selalu cocok untuk kebutuhan yang menuntut kepastian. Jadi kita jelaskan dulu topologi yang akan saya gunakan. Berawal dari ini ESP-nya sendiri atau internetnya. Gateway-nya 172.16.12.1. Habis itu ini router pertama. Router pertamanya itu di Ether 1 ya. Ether 1-nya itu atau WAN yang biasa kita sebut WAN, ber-IP 172.16.12.114/24. Dan kita ke sini ke LAN Ether 2. Ini komputer pertama. Ini Ether 2 172.168.325/29, itu IP-nya komputer pertama. Terus ini WLAN yang kita akan gunakan yang ber-IP 100.203.65/26. Terus ini yang di bawah itu uplink. Uplinknya kita pakai Ether 3. Di sini di router pertamanya kita colokin di Ether 3 yang ber-IP 192.0.3.253/30. Terus Ether satunya ini uplink di router kedua yang itu ada di Ether 1 dengan IP 192.0.3.254/30. Dan ini LAN komputer kedua atau komputer kedua ya. Ini LAN-nya di Ether 2 11.1.3.129/25, itu IP-nya. Mungkin sekian topologi yang akan saya gunakan. Kita lanjut langsung ke cara ngeroutingnya. Oke, next. Oke, kita langsung ke cara ngeroutingnya ya. Yang pertama-tama kita pasti buka Winbox. Ini komputer pertama ya. Maksud tersatu. Oke, kita langsung saja buka Winbox. Nah, ini IP-nya sudah saya masukkan. Ether 1, Ether 2, dan Ether 3-nya yang sudah saya jelaskan tadi sudah saya masukkan. Terus kita tambahkan WLAN. Setelah itu seperti biasa kita tambahkan DNS, firewall, NAT ya. Ini kita tambahkan DNS dulu. Oke. Setelah itu kita tambahkan NAT, firewall ya. Kita masukkan NAT, ganti actionnya MySQRite seperti biasa. Terus
di generalnya ether 1 ke one ya. Terus kita ke roots, kita tambahkan gateway-nya yang ada di tadi yang sudah seperti di topologi, tambahkan reachable semua. Kita langsung ke DHCP server, kita ke DHCP server dulu. Kita DHCP setup LAN dan WLAN ya, kita idin dulu supaya dapat jaringan. DHCP setup ya, WLAN juga kita tambahin. Kita tambahin RIP dulu, kita masuk ke menu routing dan ke RIP, terus kita plus, habis itu kita ke address, kita masukkan tambah lagi, ada dua ya kalau nggak salah, itu dua, LAN sama uplink yang kita masukin. Ini ethernya terdua di interface-nya. Setelah itu kita ke wireless, ke WLAN-nya ya. Kita bikin dulu di security profile, kita plus, terus ini modenya dynamic key, PA2 PSK, kita cetring aja semuanya. Terus kita masukkan passwordnya, ini terserah kalian ya passwordnya. Kita ke wifi interface, kita nyalain dulu WLAN-nya. Kita ke wireless, bandnya kita ganti, stationnya kita ganti IP bridge, dan SSID nya kita ganti sesuai kemauan kita. SSID itu nama wifi nya yang akan keluar. Setelah itu ini profil 1, security profilnya. Oke. Kita ke DHCP server. Nah, ini baru kita masukin WLAN. Coba kita ke routers. Dari coba. Kita lihat, nah udah terhubung. Dan coba kita masukkan ya di wifi nya. Coba kita masukkan, connect, kita masukkan password yang tadi. Oke, udah connect. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Rizky Data Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.